Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwah fillah, jamaah Masjid Al-Balad Bojong Sari yang saya muliakan. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini dalam rangka mengkaji dengan tema merenungi hakikat kematian. Topik ini adalah topik yang penting untuk manusia yang masih hidup, ya. Kalau manusia yang sudah mati tidak bisa ngaji lagi, sudah cukup, ya. Andaikan kita bawa rekaman, kita sisipkan di kuburan, tidak ada manfaat, ya. Mau syekh terbesar, bahkan Nabi pun tidak pernah, ya, memberi nasihat untuk yang mati di kuburan. Yang ada dalam hadis yang panjang, Nabi memberi nasihat bagi yang mengantar mayat setelah memandikan, mengkafankan dan lain-lain, mengkuburkan, Nabi menggores-gores, ya, begitu. Untuk yang hidup, bukan yang mati. Yang mati memerlukan doa. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu, ya Allah ampunilah dia, kuatkanlah, teguhkanlah dia, karena dia akan menghadapi tanya jawab, ditanya dan jawab, dan pertanyaannya sudah dibocorin oleh Allah melalui nabinya, ya. Jadi sudah, ya, seharusnya mudah kalau sudah dapat bocoran, kan begitu. Tapi tidak semudah yang kita pikirkan, karena yang menjawab adalah iman dan amal. Iman, ilmu, amal, tiga ini. Seorang yang beriman dan berilmu dan beramal, dia akan menjawab insyaallah, ya, dengan hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya tidak keluh, ya. Coba kalau kita ingat waktu kita mau melamar kerjaan, begitu persiapannya siang malam, cari baju besok harus yang tepat, timingnya juga, ya, kalau naik bis dicari waktunya jangan sampai lambat, ya. Yang nggak biasa pakai minyak wangi, kalau nggak punya baju mungkin minjam, karena mencari kerjaan ini, ya. Prospek ke depan, nafkahnya sebulan 2 bulan, 10 tahun 20 tahun sampai, ya, kapan nggak tahu. Melihat juga kondisinya, kira-kira pertanyaannya apa, ya, begitu. Bahkan melatih, melihat kisi-kisi pertanyaan perusahaan ini apa, begitu. Nah, begitulah kita ini nanti. Lebih dari sekedar mencari pekerjaan. Ini hidup dan mati kita di dunia, dan hidup lagi di akhirat, di jannah atau di nerakanya, ya. Atau transit dulu ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Oleh sebab itu merenungi hakikat kematian, ya, harus hadir. Ya, jangan sampai tidak ada waktu merenungi ini. Ini contemplation, ya, ya. Contemplation tuh merenungi, ya. Orang banyak merenungi sesuatu. Oleh sebab itu nanti kita akan membaca satu hadis yang alhamdulillah di sini saya baca waktu saya SMP, tapi saya nggak begitu paham, ya. Nanti kita akan masuk hadis itu. Dan materi kita malam ini satu, pembukaan. Biasa itu mungkin panjang pembukaannya. 2, siapapun yang kita cintai akan mati kecuali mencintai Allah Ta'ala. Siapapun. Tidak peduli Nabi. Nabi kita cintai tapi mati. Kita kalau pengen Nabi hidup sampai hari kiamat begitu. Jadi kita bisa belajar terus. Maka jadilah sahabat nih kita. Siapa yang belajar dengan Nabi jadi sahabat. Tapi tidak ada sahabat lagi, ya.
Begitu. Yang ada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, setelah 300 tahun itu tutup semua. Ya, pintu-pintu itu. Jadi ingat, siapapun yang kita, hatta kita menjadi Nabi Muhammad telah wafat beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bapak kita, apalagi ibu kita, apalagi guru kita, apalagi sekedar istri atau suami, apalagi sekedar anak, mereka akan mati. Ya. 3, manfaat mengingat mati. Manfaatnya nanti. 4, kematian adalah jalan menuju 2 tempat, surga atau neraka. Semua yang mau masuk jannah, semua yang akan masuk neraka, naudzubillah min dzalik, harus mati, ya. Begitu. 5, kematian yang indah yaitu husnul khatimah. Nah, ini ya, saya tutup dengan 5, yaitu kematian yang indah dengan husnul khatimah. Ini semua cita-cita kita. Baik, kita masuk kepada pembukaan, yaitu di mana saya mengutip dari ulama Cordova Al-Qurtubi, penulis tafsir setelah Tabari. Tafsir-tafsir besar itu tafsir At-Tabari sudah diterjemahkan alhamdulillah, dan Qurtubi, tapi yang terkenal adalah Ibnu Katsir. Qurtubi Al-Andalusi, Cordova kan dia. Gitu. Beliau mengangkat tentang hakikat mati. Menurut para ulama, kematian bukan sekedar ketiadaan atau kebinasaan belaka. Tetapi sebenarnya mati adalah terputusnya hubungan roh dengan tubuh. Ya, dulu ada terjemahan, saya lupa judulnya udah. Itu Rusia menyelidiki proses mati itu apa. Jadi orang yang sudah sekarat ditaruh di kedap, ya, di tabung yang begitu rapat, diselidiki dengan elektronik, ya, ingin melihat perjalanan ruh dari seorang yang sedang sakaratul maut. Ternyata meledak, ya, mereka nggak dapat kesimpulan mati itu apa. Yang jelas sel-sel, ya, mereka secara teori seperti itu. Kalau ulama menjelaskan, ya, mati itu bukan sekedar terpisahnya roh dari jasad, ya. Terhalangnya hubungan antara keduanya dan bergantinya keadaan dari suatu alam ke alam lainnya. Kita mengenal, ulama menjelaskan roh ini berjalan dari alam dunia, yaitu di jasad kita, ya, nanti di alam barzah, ya, alam akhirat. Dan ini hal yang wajib adanya bagi makhluk. Ilal khaliq, kecuali khaliq, makhluk, ya, yang diciptakan pasti mati. Khaliq tidak akan mati, ya. Jadi kita punya raja yang tidak akan mati, yaitu Allah. Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Kalau kita punya raja-raja dunia, baru kita senang sudah mati. Kebijakannya baru adil, mungkin bapaknya meninggal, ditahtahkan ke anaknya, anaknya adil, bagus dan lain-lain. Akhirnya anaknya mati juga, terus seperti itu. Betapa banyak raja-raja dunia seperti Firaun yang ngaku Tuhan, yang menguasai Mesir, dari kecil sudah jadi raja dan lain-lain, terjaga. Ya, makanannya, kesehatannya, bahkan ada kaul di mana Firaun sakit gigi aja tidak, karena dijaga benar. Ya. Tapi mati. Begitu. Oleh sebab itu, kalau orang-orang yang jaga kesehatannya mati, yang tidak jaga kesehatannya juga mati, jadi mati ini suatu yang perlu kita pelajari sebelum kita mati, begitu. Dan bergantinya keadaan dari suatu alam ke alam lainnya. Mati termasuk musibah terbesar. Jadi apapun musibah bagi manusia terutama, ya, kecuali hewan tidak ada perhitungan nanti, ya, tidak ada perhitungan, dia jadi debu gitu aja. Nanti pengadilan kan kita sering dengar, nanti hewan yang bertanduk akan diadili dengan hewan yang tidak bertanduk, ya, lalu mereka diadili seadil-adilnya, lalu jadi debu, ya. Oleh sebab itu perkataan orang kafir waktu melihat hewan dan lain-lain diadili setelah itu jadi debu, ya, dalam surat An-Naba ayat akhir tuh, ya, wa kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba, andaikan, ya laitani, andaikan aku jadi debu aja, turab,
Ya, Ali radhiyallahu disebut ya Abat Turab. Karena kalau ada masalah dia ke masjid tidur. Rasulullah cari kemana Ali? Di masjid, ya, pipinya penuh turab. Ya Abat Turab, dan Ali radhiyallahu sangat cinta panggilan yang dari Rasulullah itu. Jadi kita ini jadi turab, itu hewan. Kalau kita tidak, orang kafir inginnya dia jadi turab saja, jadi tanah aja. Karena nggak akan diadili, nggak akan masuk neraka selamanya mereka begitu. Alhamdulillah kita akan nanti diadili juga. Ya. Oleh sebab itu jangan menzalimi diri, keluarga, anak, istri, tetangga, teman kerja dan lain-lain. Karena pasti akan ada pengadilan. Apalagi kalau kita yang masuk zalim, jangan menzalimi. Ya. Az-zalimu zulumati fil akhirah. Kezaliman itu adalah kegelapan, ya, di akhirat nanti. Kita perlu cahaya. Cahaya di dunia, cahaya itu cahaya hidayah. Hidayah itu rusyd, hidayah itu taufik. Hidayah ilmu, mempelajari ilmu, dan hidayah itu taufik, mengamalkan ilmu. Ya, mengajarkannya, menjaganya dan lain-lain. Jadi mati ini hal yang besar, musibah yang besar. Kata siapa itu? Kata Allah yang menciptakan kehidupan, bukan kata filosof ini, filosof itu, bukan. Ya, Allah berfirman di sini, fasobatkum musibatul maut. Lalu kamu ditimpa musibah kematian. Ya, ulama menjelaskan bahwa kematian itu adalah musibah. Ya, nanti ada rincian hadis di mana mati itu kiamatnya seorang. Seorang itu disebut dia telah mengalami kiamat karena dia sudah mati. Karena nggak mungkin dia hidup lagi. Jadi dia nunggu hari kiamat. Jadi dia udah kiamat duluan. Kiamat person. Ya, individu. Ya, sebelum kiamat kubro, kiamat yang benar di mana alam semesta hancur, tidak ada yang bertahan dengan goncangan murkanya Allah. Pada itu sedang murka. Ya, manusia yang sudah dikasih waktu lama beribadah di muka bumi tidak digunakan waktunya, ya, sedikit pun, bahkan mereka syirik dan lain-lain. Ya. Lalu kamu ditimpa musibah kematian. Suratul Maidah ayat 106. Dengan demikian, mati memang musibah terbesar dan bencana paling dahsyat. Sayangnya ulama menjelaskan dengan teliti, ada 2 kitab nih. At-Tazkirah sudah terjemahkan, judul At-Tazkirah Qurtubi, itu 2 kitab sudah terjemahkan. Ada yang sahih, ada yang Israiliyat, ada yang dhaif jiddan, tinggal dipilih. Yang dhaif nggak usah di ini. Ya, sudah sekarang ini mudah sekali ya belajar. Dan kalau antum ya bapak-bapak ibu-ibu mempelajari di buku-buku, di internet dan lain-lain, semua merujuk ke kitab tersebut. Karena memang cukup fenomenal ya, sangat fenomenal kitab tersebut. Ya. Ustadz kita, ustadz kibar merujuk baik ngutip membaca secara rinci atau sekedar ngutip syair, ayat, hadis dari kitab tersebut. Ya, jadi sangat bermanfaat. Tapi kita nggak akan baca semuanya, ya, cukup itu aja hakikat, dan saya sudah meringkasnya atau mencari di tulisan-tulisan lain. Baik, kita masuk kepada pembukaan. Manusia tidak akan lepas dari ajal, bahkan ajal itu meliputi. Jadi manusia itu oleh Rasulullah digambarkan, subhanallah. Hadis ini saya baca waktu SMP, ya, dan saya nggak paham hadis ini. Saya dibelikan oleh ibu saya 2 kitab. Mungkin hari kelahiran saya lupa. Ibu saya membeli kredit. Ya, orang kampung kan, di karet tengsin. 1 tafsir Mahmud Yunus merah itu, mungkin yang di bawah saya nggak pernah melihat itu, bapak mungkin. Ya, jadi dulu orang jualan buku tuh kitab ya ke kampung-kampung itu, mungkin masih ada sekarang. Nah, ibu saya ngasih tafsir Mahmud Yunus, ada terjemahannya, dan Riyadhus Shalihin jilid 1. Saya minta jilid 2-nya nggak ada, waktu itu belum terbit. Salim Bahresh penterjemahnya. Dan terlihat oleh saya satu grafik. Kaget saya. Kok di buku hadis ada bukan grafik, gambar. Kaget saya.
Rupanya saya baca terjemahan ini memang Rasulullah menggambar kotak, lalu beliau menggambar lagi. Jadi beliau benar-benar ya Rasul ya murabi, pendidik. Beliau menjelaskan umatnya dengan berbagai cara yang boleh ya, bukan asal-asalan, bukan melalui wahyu. Ya, menggambar, mungkin di pasir sebagaimana hadis Al-Bara bin Adib waktu di kuburan beliau juga mencoret-coret dengan ya tanah, dicoret-coret begitu biasa. Nah ini hadis ini mengagumkan saya. Waktu itu saya pikir agama nggak ada gini-gini yang menjelaskan. Rasulullah sudah memulai itu. Ya, ilmu pedagogiknya, ilmu educationnya tinggi sekali. Wahyu dari Allah. Digambar kotak seperti itu ya. Hadisnya panjang, yang nggak terlalu panjang. An Abdullah radhiyallahu anhu qala hattan Nabi sallallahu alaihi wasallam hattan murabba'an wa khattan fil wasat. Jadi Rasulullah SAW ini hadis dari Abdullah. Dia berkata, Nabi SAW membuat garis segi 4. Artinya segi 4 itu rectangle ya, bahasa Inggrisnya rectangle, segi 4. Kalau segitiga triangle kan. Ini rectangle, segi 4, sederhana. Ya. Wa khattan fi wasati kharijan minhu. Ya, dari kotak seperti ini Rasulullah menggambar garis. Ya, jadi ada segi 4, di tengahnya dikasih garis lurus. Ya, kotak terus ada garis lurus. Ini Rasulullah benar-benar menggambar loh. Ya. Wahatan, dan beliau membuat garis di tengahnya keluar darinya. Ini kotak garis yang lurus, garis lurus di tengahnya itu keluar dari garis rectangle segi 4 itu keluar begitu ya. Gitu. Wahatan khutatan sigharan ila hadzal ladzi fi wasati min janibi alladzi fi wasat. Ini hadis Bukhari ini 5.000 sekian. Setelah Rasulullah menggambar rectangle segi 4, lalu menggambar garis, lalu menggambar garis-garis di garis lurus itu yang di tengah itu, menggambar garis-garis. Ya, begitu. Ini saya enak kalau ada papan tulis, tapi nggak apa-apa. Lalu beliau bersabda, ya. Jadi ingat nih harus ada di kepala kita nih, ya, gambaran ini. Yaitu segi 4 garis, terus ada garis-garis lagi yang menempel di garis segi 4 itu. Garis yang lurus itu. Garis lurus itu keluar dari rectangle, dari segi 4 itu. Hadzal insan wa hadza ajaluhu muhita bihi au qad akhata bih. Beliau bersabda, ini manusia dan ini ajal yang mengelilinginya, ya. Atau telah mengelilinginya. Jadi inilah manusia. Jadi manusia itu digambarkan seperti itu. Betapa canggihnya Rasulullah SAW. Beliau nggak harus menggambar manusia untuk menggambarkan manusia. Beliau cukup, inilah manusia. Ini kaidah, nggak harus mendidik itu harus gambar benar-benar. Kalau anak kecil boleh, ya. Tapi untuk orang dewasa ini manusia. Ya ini anggap aja ini manusia, kan paham. Nggak urus harus digambar, enggak. Ya. Ini manusia. Ya. Ini yang kotak ini segi 4 ini adalah ajalnya. Jadi manusia sudah dikelilingi ajal. Ya. Begitu. Ini penjelasan. Beliau bersabda, ini manusia dan ini ajal yang mengelilinginya atau telah mengelilinginya. Begitu. Wa hadzal ladzi huwa khariju amaluhu wa hadhil khutatul sigharul aghradu fa in akhtahu hadza nasahu hadza wa in akhtau hadza nashu hadza. Ya, ini hadis agak susah sedikit bacanya. Yang keluar ini adalah angan-angannya. Nah, tadi itu yang garis lurus yang keluar dari kotak itu adalah angan-angan. Yang kotak itu adalah ajal, mengelilingi manusia. Ajal itu mengelilingi kita tuh. Kalau kita tiduran, kita gambar diri kita. Nah, ini di kotak. Kita tidur di kotak seperti ini.
Nah ini badan kita nih. Ini ajal nih. Lalu garis-garis kecil adalah musibah-musibah. Lalu kan ada garis-garis kecil nih. Ini kotak. Ini kita tidur di sini. Ya kita kan manusia, dikelilingi oleh ajal. Lalu kita tidur. Nah, garis-garis ini adalah musibah-musibah. Kalau lolos dari begitu. Jika ini luput darinya, ini pasti mengenalnya. Jadi garis-garis itu banyak. Dan garis yang lurus keluar dari kotak ini adalah keinginannya, hayalannya. Ya, begitu. Jika ia luput dari musibah ini, musibah lain menunggu. Luput lagi, garis lain. Kalau garis-garis ini banyak. Sampai dia ketemu ajal, nggak ada lagi musibah. Maka itu musibah terbesar itu. Kotak ini, ujung ajal ini musibah terbesar. Yang kecil-kecil ini musibah kecil. Misalkan ya dipecat dari kerjaan, istri ninggalin kita ninggalin istri, ya cobaan buat istri, kan begitu. Itu kecil. Sampai ajal. Ini musibah besar. Ya, begitu. Nah, garis lurus, ini kotak garis lurus ini adalah khayalan, keinginan. Keinginan manusia melebihi ajalnya. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen gedung ini, saya pengen beli itu, saya pengen keliling dunia. Ya, begitu. Saya pengen jadi ini, begitu kan? Itu hayalan kita, keinginan kita. Tapi ajal kita tuh sudah melingkupi. Hayalan kita bisa, ya kalau kata Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya kan? Pernah baca kan hadis itu, bukan hadis, puisi. Aku karya Khairil Anwar. Ya, kalau sampai waktuku. Begitu dan seterusnya yang hafal itu. Ya ingin hidup 1000 tahun lagi, ya meninggalnya dikuburkan di karet tengsin, karet kubur. Ada tuh kuburan Khairil Anwar, tokoh pujangga muda. Semua manusia seakan-akan hidupnya itu. Dan kalau mempelajari seperti ini nih, mempelajari kematian, yang di kepala kita, oh kalau fulan mandi, kalau fulan mati saya sudah siap memandikan. Enggak pernah dirinya. Kalau meninggal tuh mati, saya belajar nih bagaimana memandikan, sholatkan mayat. Kalau dia mati, kalau fulan mati, saya akan memandikan, saya akan menyolatkan. Dia nggak kepikir kalau saya mati, dia yang mandikan, dia yang menyolatkan. Pokoknya kalau ajal jauh dari kita, seakan-akan itu masih hidup ya 1000 tahun lagi lah begitu. Walaupun orang-orang terdekatnya itu meninggal, bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal, anaknya sebagian meninggal, ya begitu. Nah inilah, oleh sebab itu kalau kita tidak mempelajari sesuatu yang meliputi kita sangat rugi. Mempelajari ilmu-ilmu ini sangat rugi. Yaitu hadis Bukhari nomor 5938. Boleh dicek ini. Dan tafsir tadi gambar itu ada 3 ya. Para pensarah menggambar dengan 3 bentuk ya. Yang saya udah lihat itu seperti itulah. Seperti suntikan, kotak ada garis-garis kan, garis sentimeter. Jarumnya itu jarumnya itu khayalan, keinginan, garis-garis itunya adalah cobaan, musibah, dan bingkai suntikan itu adalah ajal kita. Ya kita itu manusia seperti suntikan. Oleh sebab itu seorang penyair jahiliyah, ada yang sebut ini penyair jahiliyah, yaitu Zuhair ibnu Abu Salma. Ya, dia bersyair. Waman haba asbaba almanaya yanalnahu. Barang siapa yang takut terhadap penyebab kematian, niscaya ia akan didapatkannya atau diterkamnya. Ya. Walau rama asbabas ya bassamai bisulami ya. Asbaba as-samai bisulami. Sekalipun dia naik ke langit yang tinggi dengan memakai tangga, kalau kita mampu naik untuk menghindar ajal, ya tetap ajal itu akan menerkam ya, terjemahan menerkam atau menggapainya. Ya, begitu. Jadi orang-orang dahulu juga
Yang mencari mati belum tentu mati pada caranya. Sebagaimana Khalid bin Walid, beliau selalu ikut pertempuran sebelum Islam dan setelah Islam. Beliau yang pernah mengalahkan pasukan Rasulullah di Uhud. Setelah itu masuk Islam dan beliau tidak terkalahkan, hampir tidak pernah kalah. Bahkan Romawi, ya, bahkan waktu melawan Romawi, ya ada dikisahkan 200.000 Romawi. Sedangkan Muslim pada saat itu 3.000 kurang lebih. Ada yang bilang 100.000 dan lain-lain. Tapi banyak, istilahnya banyak. Ya menang dengan taktik, ya begitu. Sehingga dia berkata, perang hampir seluruh perang dia ikut. Khalid bin Walid ketika menjelang kematiannya di atas tempat tidurnya. Sesungguhnya aku telah mengikuti perang Anu dan perang Anu. Maksudnya semua perang hampir. Baik sebelum Islam, setelah Islam. Dan tiada suatu anggota tubuhku melainkan padanya terdapat luka karena tusukan atau lemparan panah. Jadi tubuhnya itu udah penuh luka. Sudah enggak ganteng lagi istilahnya. Sini semua luka. Ya istilahnya tidak ada mungkin sebesar koin ini ya, kecuali ada luka di situ. Karena seringnya berperang. Dan beliau salah satu berita, saya belum dapat sumbernya, beliau yang ahli. Cuman 2 orang yang ahli memegang 2 pedang dengan kuda tanpa pegangan kuda. Ya begini dia. Kalau perang tuh begini, menebas. Dan pada suatu perang Mu'tah, kalau nggak salah itu 9 pedang patah di tangannya. Ya, kurang-kurangnya bukan 1 pedang. Ya, pedang patah. Artinya musuh itu banyak sekali yang dibunuh. Memang ahli perang. Tetapi sekarang aku mati di atas tempat tidurku. Ya, beliau radhiyallahu anhu mati di atas tempat tidurnya. Padahal beliau mencari mati. Orang jihad itu mencari mati. Ya. Itu intinya ingin syahid. Semua itu jihad dalam arti jihad yang syar'i semua, ya begitu. Tapi aku mati di atas tempat tidurku, ya, tidak di medan perang. Makanya sedih. Ya. Semoga mata orang-orang pengecut tidak dapat tidur. Semoga orang-orang pengecut yang nanti jika misalkan ada jihad syar'i, ya, pada ngumpet dipanggil oleh presiden, oleh raja kita, presiden kita, ayo perang lawan, misalkan ada penjajah datang lagi, pada ngumpet, nah ini pengecut namanya, nggak boleh, kita siap, ya begitu. Ghaza Mu'tah ini melawan Romawi dan panjang ceritanya, saya nggak akan bahas ini karena ini baru pembukaan. Kita masih banyak topik yang kita harus bahas, bab yang kita harus bahas. Yang jelas pada pembukaan ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru dzikru hadimil ladzat." Perbanyak ya zikr. Zikir itu ingat, mengingat. Zikir seperti subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah 33 kali 5 kali setiap salat kan banyak. Zikrul maut, ya, hadimil ladzat, yaitu al maut. Perbanyak semampu kita. Baik kalau lagi baca Quran, baik kalau lagi maksiat, terutama zikrul maut hadirkan pada saat maksiat di depan mata. Hadirkan itu. Ya mungkin sekali-sekali jatuh, ya tetap nggak hadir, tapi perjuangkan itu. Ya, karena itu adalah hal yang bisa mematikan syahwat. Ladzat, segala macam syahwat. Syahwat memandang, syahwat lisan menggibah orang, ingat mati. Ya. Syahwat bergerak kemana, bermain, menghabiskan waktu, ingat. Ya. Nah ini yang hadimil ladzat, yang akan pemutus kenikmatan adalah kematian. Ya, hadis Ibnu Majah. Gitu. Atau berziarah kubur. Zikir berziarah kubur sekali-sekali, karena Rasulullah pernah Aisyah radhiyallahu anha kehilangan. Ya Rasulullah, karena kamarnya kecil, kalau tidur bersentuhan dengan istrinya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha kehilangan, ya. Lalu
cemburu timbul dipikir Rasulullah karena rumahnya berdekatan. Setelah dicari Rasulullah sedang ke kuburan. Dia sedang mendoakan ahlul kubur. Nah gitu. Boleh sekali-sekali kuburan. Boleh juga malam nggak apa-apa karena ada sunnah seperti itu. Tapi jangan minta sama ahli kubur. Kita yang doakan mereka. Banyak ya ada manusia ke kuburan fulan bin fulan malah minta baca Quran di situ, zikir di situ. Ini nggak benar. Kalau mau ziarah seperti itu, doakan ya Allah ampunkan dosa mereka ya Allah. Ya begitu. Ini yang benar. Itu zikrul maut itu akan menambah ya bahwa kita suatu saat akan bersama mereka. Ya kalau bisa amalkan doa-doanya ya yang sesuai dengan sunnah. Dan zikrul maut ini banyak sekali. Salah satunya itu ya. Terus baca ayat-ayat Al-Quran seperti yang kita sedang laksanakan ini. Mungkin kalau baca ayat sendiri nggak paham atau malas atau susah mencarinya, dengan kajian seperti ini ya kita dapatkan ayat-ayat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ia pasti menemui kamu. Semua orang hampir lari. Ya. Semua lari dari kematian. Ya. Tapi ingat, dia pasti ya liqa, berjumpa, mulaqikum. Dia akan menjumpai kamu. Ya, siap atau tidak siap, muda atau tua, sakit atau sehat. Ya. Di luar kandungan atau di dalam kandungan. Ya. Dan ya ini pengalaman waktu saya di Australia, kita sedang ada walimah akikah salah seorang ustadz. Kita sedang makan-makan, berbahagia atas kelahiran saudara kita, apalagi dia ustadz, imam masjid, ya bersama-sama dan dekat danau. Artinya ini acara menyambut kegembiraan kaum muslim, umat Islam lahir lagi satu. Di Australia itu orang Islam tuh dihitung satu-satu, benar-benar kita menghitung itu. Kalau kelahiran kita bahagia sekali. Tapi qadarullah masya'afal. Pada saat itu anak-anak ya mungkin anak-anak SMP itu sedang pergi ke danau. Di tengah danau itu ada delta ya, delta pulau kecil lah, pakai perahu. Anak-anak segini cuma agak gede mungkin SMP pergi beberapa orang main di sana, nggak dia bosan gabung dengan orang tua. Salah satu anak tersebut kenapa dia kena asma. Lalu karena aktivitasnya ini berat sekali, mungkin naik gunung apa kita ada bukit-bukit lari-lari sama teman-teman. Terus dia perlu obat. Obatnya di seberang sana. Karena dia pergi, ya obatnya di tas, tasnya tidak dibawa. Akhirnya tidak tertolong, meninggal. Ya, kami sedih sekali karena kami sedang berbahagia kelahiran seorang muslim ya. Tapi kami harus sedih. Bersamaan itu juga kami kehilangan seorang muslimah. Ya, biru kakinya. Ya, karena obat asmanya di seberang, ya nggak keburu tuh, teman-temannya ambil perahu nggak keburu, ambulan datang dan lain-lain, tapi eksiden, tidak ada yang dikeskan oleh polisi, tidak ada. Ini pelajaran hikmah yang buat saya tuh suatu yang memang mati itu rahasia Allah, benar-benar rahasia Allah. Kita sedang bahagia pun kalau Allah mau cabut di antara kita dan anak-anak kecil nih, yang lahir ya jelas anak kecil kan, lahir bayi baru lahir kecil kan. Yang meninggal anak-anak juga. Begitu. Artinya ini benar-benar rahasia Allah dan Allah akan cabut, Allah akan memberi kelahiran kepada siapa saja. Ya. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya tadi ayatnya
Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Pasti itu ya. Sumaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Siapa Allah? Rabb kita. Siapa Rabb kita? Dijelaskan di sini. Alimil ghaibi wasyahada. Ajib, satu ayat ini indah sekali. Alimil ghaibi wasyahada. Kita mati lalu jumpa Allah. Allah siapa? Alimil ghaibi wasyahada, yang mengetahui ya al-ghaib wasyahada dari para makhluknya. Kapan kita bermaksiat yang tidak ada orang? Allah tahu. Orang lain nggak tahu, istri kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, teman kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Allah tahu. Apalagi terang-terangan, maksiat yang terang-terangan, ya semua orang tahu, orang beriman tahu dan menilai. Orang kafir senang mungkin, ya karena temannya, karena sohibnya. Orang munafik juga. Orang beriman kok begitu ya. Orang Islam juga, naudzubillah. Astagfirullah ya ikhwan, ya wahai bapak, wahai ibu, bertobatlah. Nah ini kalau maksiat atau perbuatan yang terang-terangan, itulah Rabb kita tuh. Kalau kita meninggal, dia itu mengetahui ya, alimil ghaibi wasyahada, yang gaib-gaib ya, yang kita perbuat. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bima kuntum ta'malun. Lalu dia Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bukan bima kuntum ta'lamun. Bukan yang kamu tahui. Kalau tahu bisa. Orang tahu 5 wajib. Orang muslim tahu salat 5 waktu itu wajib. Yang laki di masjid, yang perempuan boleh di rumah. Yang laki di masjid kalau ada uzur syar'i, tahu tapi nggak dikerjakan. Itu namanya ilmu saja, ya. Bahkan taunya sekedar zakat tahu, tapi ilmu saja, nggak pernah mengeluarkan zakat. Haji tahu, nggak pernah pergi haji, walaupun mampu. Ya lebih senang menginvest uang saya untuk investment di hari tua. Ya, padahal udah tua masih mikir lagi di hari tua. Ya. Begitu mati investmentnya habis. Kalau dia haji, dana haji itu bawa di akhirat nanti sebagai timbangan, pemberat timbangan kalau dia ikhlas. Kalau dia umroh, ibadah umrohnya. Kalau dia jihad di jalan Allah dalam bentuk menuntut ilmu, beli kitab, membangun pondok, membangun madrasah dan lain, itu jadi timbangan dia. Tapi tidak dilaksanakan itu. Ini ilmu saja. Ya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, baik kita mengamalkannya rahasia, amal kebaikan itu tadi kan alimul ghaibi wasyahada. Allah tahu kita beramal rahasia, orang lain nggak tahu, bahkan tangan kiri kita nggak tahu. Sebagaimana ya 7 orang yang ya dinaungi Allah di mana di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya ada orang yang bersedekah yang tangan kirinya nggak tahu. Ini rahasia. Rahasia bapak-bapak, amalan bapak-bapak ya jamaah sekalian. Nggak harus orang tahu. Tapi kadang-kala boleh orang tahu dalam rangka memberi semangat. Sebagaimana Abu Bakar memberi ya seluruh hartanya. Padahal Umar radhiyallahu telah berazam bahwa kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar dengan memberi separuh hartanya. Tapi Abu Bakar datang dengan memberikan seluruhnya. Begitulah ya, fastabiqul khairat. Dalam bab ini boleh dan tercatat itu dalam hadis. Ya. Hal-hal yang zahir boleh diketahui dan dicatat oleh hadis. Tidak semua amalan harus gaib, harus sembunyi. Kalau hadis lain itu keutamaan seorang ini. Ya. Sebagaimana Syekh bin Baz ya rahimahullah pernah mendanai orang janda di Afrika. Ya terus dapat, dia nggak tahu siapa yang memberi ini. Sampai Syekh bin Baz meninggal baru dia nangis.
karena terhenti. Oh, Syekh ini meninggal, oh pantesan saya sudah tidak dapat lagi ya dana. Begitu. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita perbanyak dalam rangka memahami maut, ya. Perbanyak amal, ya. Bima kuntum ta'amalun, perbanyak amal, dan surutul amal ikhlas karena Allah, tidak ada syirik akbar, syirik asgar, syirik khafi atau syirik lisan. Terus apa? Sawab mengikut Rasulullah. Tidak boleh ingin dapat balasan dari Allah beramal sebanyak-banyaknya, tahu kosong. Ya, kalau kita kan nggak mau dikasih 10 miliar cek kosong, nggak mau tuh kalau di dunia. Nah nanti ada itu. Ya kita berpikir kita telah beramal banyak, buka pondok, buka masjid, buka ini, tapi semua hangus. Karena apa? Mungkin syirik akbar, atau mungkin syirik ria, ya, atau mungkin tidak sesuai dengan sunnah cara mendirikannya, ya, dengan uang haram, dengan uang ini dan lain-lain, menipu orang dan lain-lain. Ini nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu punya syarat, begitu. Dan ini masih pembukaan, ya. Kita belum masuk kepada materi. Belum isya, udah isya? Hah? Udah masuk. Baik. Nanti materinya ba'da isya sambil tanya jawab. Nah, pembukaannya memang banyak ini. Ya mungkin 2 kali pertemuan insya Allah. Jadi tenang aja, sabar. Mudah-mudahan pertemuan yang selanjutnya bisa kita selesaikan yang telah saya kumpulkan ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.